Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalq lihimi huwal habibul ladzi turja syafa' likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Para kiai ingkang sanget kula mulyakaken, kula taati, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, takmir masjid dan sedaya jamaah pengaosan rutin Jumat pagi Masjid Baitur Rahman ingkang sangat kula mulyakaken. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang mulia dan dimuliakan ini, di rumah Allah yang sangat mulia ini, mari bersama-sama kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, walaupun kita tidak akan mampu menghitungnya. Dengan menghitung nikmat Allah, maka kita akan muncul rasa syukur. Pada kesempatan yang mulia ini, kula pingin membaca satu hikmah atau dua hikmah dari kitab Al-Hikam. Langsung mawon di lembaranipun wonten sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi
وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا ببركته في الدارين آمين يا رب العالمين. النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو لشهوده واقترابه، والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو لوجود حجابه، فسبب العذاب وجود الحجاب وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهك الكريم. Menawi dimaknai ala pondokan dipotong-potong, an-naimu utawi kenikmatan dari Allah, wa in tanawwa'at senajan bermacam-macam apa madhahiruhu bentuknya nikmat, tampaknya nikmat, innama huwa angin pastini utawi naim iku li syuhudihi kronu oleh nyaksini Allah, waqtirabihi lan parek marang Allah, wal adabu utawi siksa wa in tanawwa'at sanajan macem-macem opo madhahiruhu tampaknya adab, innama huwa angin pastini utawi adab iku liwujudi hijabihi korono anani hijab ing Allah, fasababul adabi utawi sebabnya siksa iku wujudul hijabi adanya hijab, wa itmamun naimi utawi sempurnanya kenikmatan iku bin nadhri ila wajhil karim kelawan ningali marang wajah Allah yang maha mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak, nikmat niku wonten kalih, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir itu adalah nikmat-nikmat yang tampak, nikmat-nikmat yang bersifat badan, yang bersifat raga. Contohipun jenengan dahari enak, unjukani enak, gadah griya api, napa malih? Mobile api, napa malih kira-kira Bu? Sandangani bagus. Itu namanya nikmat-nikmat zahir. Ngitung nikmat zahir niki mawon kita boten sanggup. Napa malih kinten-kinten badane sehat. Niku nikmat-nikmat zahir. Tapi yang ditulis oleh Ibnu Athail As-Sakandari dalam Al-Hikam niku sanis nikmat zahir, karena nikmat zahir niki adalah nikmat yang semua orang paham. Yang dimaksud an-naim dalam kitab niku adalah naimul qulub, nikmate hati. Nikmatnya hati asyaddu, lebih kuat, lebih hebat dibandingkan hanya sekedar nikmat zahir. Lah nikmatipun hati niku para rawuh tingkatanipun paling tinggi niku 3. Yang pertama adalah syuhudul mahbub, menyaksikan yang dicintai. Yang kedua iqtirabul mahbub, dekat dengan yang dicintai. Yang ketiga ridhal mahbub, diridani oleh yang dicintai. Napa malu? Naon Bu tadi Bu? Nikmat batin niki menyaksikan yang dicintai, dekat dengan yang dicintai, diridhoi oleh yang dicintai.
dibalik bahwa siksaan hati ngeniku juga tiga. Satu, tidak bisa nyawang yang dicintai, jauh dari yang dicintai. Nomor tiga, dimarahi, dimurkai oleh yang dicintai. Kayaknya jenengan terlalu serius niki. Paham nggih Bu? Yang seumuran kula pernah pireng lagu niki. Bila kamu, monggo ikuti Bu yang paham. Bila kamu hati rasa syahdu satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ayo Pak, ku yakin ini semua perasaan, tetapi hatiku malu. Malu-malu jenengan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kamunya itu diganti bukan bapaknya anak-anak, bukan ibunya anak-anak, tapi kamunya itu kanya besar. Sinten? Allah. Coba Pak, sekarang lebih dihayati ibu-ibu, lebih dihayati. Kamunya itu Allah, kamunya itu adalah Rasulullah. Maka panjenengan menyanyikan lagu niki pasti akan merasuk ke dalam hati. Bila kamu ya Allah di sisiku, hati rasa syahdu. Jenengan malam tadi niku sholat malam, enak sekali hatinya, tenang sekali. Tapi ini jenengan melampah dereng sholat niku gelisah, susah. King nopo? Dereng bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan yang paling tinggi niku para rawuh adalah syuhudul mahbub, menyaksikan zat yang kita cintai. Sinten niku? Allah. Menyaksikan Allah niku bisa di dunia dan bisa di akhirat. Menyaksikan Allah di dunia niku bapak-bapak, ibu-ibu, pasti bukan dengan mata zahir, tapi menyaksikan Allah dengan mata batin. Niki kalau pelan-pelan, jenengan pernah menyaksikan Allah lewat mata batin? Dereng, kula nggih dereng. Kenging nopo kok kita tidak bisa menyaksikan Allah dalam kehidupan dunia ini? Mungkin karena ngapunten, mata batin kita niku sedang terahum. Bahasa orang tua dulu, terahum niku napa nggih? Minus. Napa lain selain minus niku? Katara. Nah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita tidak bisa menyaksikan sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kita? Mungkin karena mata kita buta. Enggak buta mata kita, mungkin karena mata kita sakit, sehingga butuh dibawa ke dokter, butuh dibawa ke optik agar mata ini kembali sehat, agar mata ini bisa memandang sesuatu yang ada di depan kita. Lah, mata batin juga ngoten ibu-ibu, bapak-bapak. Mata batin ini ada yang sehat, mata batin itu ada yang sakit. Sayangnya dalam kehidupan ini
orang itu lebih mudah mengetahui kalau mata ini sakit, mata ini tidak bisa melihat, gampang. Tapi kadang-kadang orang yang mata batinnya sakit itu tidak sadar kalau matanya batinnya sakit. Ciri orang yang sebenarnya dia sedang sakit mata batinnya, apabila orang itu melakukan kemaksiatan tidak ada rasa bersalah. Apabila orang itu ketinggalan kebaikan tidak getun. Misalnya subuh tahu-tahu bablas, jam 6:30 baru bangun, nyantai saja. Oh, itu berarti mata batinnya sakit. Atau gini, astagfirullahaladzim, subuh bablas, besoknya astagfirullahaladzim, subuh bablas, besoknya astagfirullahaladzim, subuh bablas. Niku namanya enggak astagfirullah niku. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama di masjidnya Allah ini kita meraba mata batin kita ini sehat apa sakit. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, contoh ngeten. Segala sesuatu yang ada di depan kita itu tidak akan terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat pas musim haji, menjelang haji ngeten niki, kula niku saking dokter kali istri kula, tiba-tiba kula salah jalan. Menurut kula jalan ini dulu nggak dilarang, tapi katanya beberapa minggu dilarang. Kula naik mobil nyetir kiamba, papasan dengan mobil Puagus platnya merah. Begitu papasan kali kula, mobil niku berhenti, dibuka kacanya, keluar kepalanya, misuh bu, misuh tengkulo, wis pokoknya keluar pisuhane panjang. Loh, nggak tahu orang itu kalau saya pengasuh paling ini. Nik kulo kale panjenengan niku atinipun paham, maka nyantai saja dipisui orang begitu. Oh, mungkin saya memang salah. Tapi kalau kulo kale panjenengan boten paham, pasti marah, membalas misuh. Orang misuh kulo kali panjenengan itu sebenarnya dia tidak akan misuh kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bahasa dia nggak paham. Mungkin kalau bahasanya akil bilang begini, "Bah, ampun lintang ngeriki, sebab lintang ngeriki satu jalur, make jenengan macet, mobil jenengan lecet. Salah bah lintang ngeriku." Niku kan santri. Tapi kalau nggak santri yang keluar adalah misuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu menjalani hidup niku, kalau hati ini sudah paham, dia tidak akan terlalu mempermasalahkan sesuatu, karena sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah para rawuh ingkang sangat kula muliakan, yang paling tinggi nikmatnya hati itu apabila bisa nyawang yang dicintai. Jenengan ingat-ingat dulu, iya ya, dulu itu kalau nggak ketemu sama bapak anak-anak, masya Allah tersiksa. Sakniki kulo niku kalau nggak ngelihat cucu satu hari niku kangen ngeten. Jadi nikmat yang paling tinggi itu kalau di bumi ini, di dunia ini adalah menyaksikan Allah lewat mata batin. Ingkang nomor kali nikmat yang tertinggi niku para lau apabila kita dekat dengan yang dicintai, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun boten usah paling tinggi, nai jenengan pernah umroh, jenengan berada di samping Rasulullah, makam Rasulullah, pasti para rawuh nikmat sekali. Rasa-rasanya tidak ingin jauh dengan Rasulullah. Orang yang umroh itu kalau sudah besok disuruh pulang karena sudah selesai masanya di Mekah, kados rencang-rencang ingkang haji niku,
antara senang dan susah. King nopo? Karena akan berpisah dengan makom Rasulullah. Lah orang itu nikmat yang paling tinggi nomor 2 itu apabila dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan Rasulullah. Ditarik ke bawah, dia dekat dengan guru, dia dekat dengan orang tua. Dan yang terakhir, nikmat tertinggi batin itu apabila kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya para rawuh, siksa batin, siksa hati yang tertinggi itu adalah apabila kita terhalang tidak bisa nyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kalau terusaken ngeten, ada satu kisahipun niku seorang laki-laki teng syaraipun niku ada seorang laki-laki yang dihukum cambuk 100 kali, dicambuk 100 kali, dipecuti 100 kali. Pecutan pertama dok 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 sampai pecutan yang ke-99 dia nggak merasa sakit, Bu, tersenyum. Pukulan itu dia terima dengan tenang. Tapi begitu pukulan yang terakhir, dipukul yang ke-100 niku dia menjerit, aduh. Al-Gojo yang mukul niku heran. Kemudian Al-Gojo itu bertanya, Mas, tak cambuk sampean 99 kali, kamu tidak bilang aduh, tidak merasa sakit, tapi begitu cambukan saya yang ke-100 kamu menjerit sakit, kenapa memangnya, Mas? Jawabannya ngeten, Bu, Pak, kamu pukul saya 99 kali itu saya nggak merasa sakit karena mata saya memandang kekasih saya. Jadi kekasihnya itu nonton di depannya sambil tersenyum. Tapi pukulan kamu yang terakhir, kekasih saya sudah tidak ada di depan saya sehingga saya merasa sakit. Jadi yang membuat dia sakit atau tidak sakitnya badan itu karena melihat, menyaksikan yang dicintai. Kalau jenengan boten sepinten percatos dengan cerita niki, kulo naikkan di cerita dalam Al-Quran. Ibu-ibu, di Al-Quran niku wonten cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha niku istrinya Perdana Menteri Kitfir Al-Aziz. Dia mengambil anak namanya Nabi Yusuf. Singkat cerita, akhirnya Zulaikha niku kesemsem seneng sama Nabi Yusuf. Saking cintanya pada Nabi Yusuf, piyambakipun niku memaksa Yusuf untuk berbuat tidak senonoh. Dikejar, ditarik jubahnya dari belakang sampai sobek. Kabar niki kemudian tersebar kepada seluruh orang perempuan di Mesir. Orang-orang di Mesir niku sama-sama mencibir, sama-sama mencaci, sama-sama ngolok-ngolok Zulaikha. Oh, perempuan nakal, perempuan gak tahu diri dan lain sebagainya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Disesat-sesatkan, digendeng-gendengkan. Zulaikha mendengar orang sak Mesir niku sama-sama mencaci, beliau bilang begini dalam hati, oh mereka nggak tahu siapa Yusuf. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan sak Mesir niku diundang oleh Zulaikha. Yang nyaci-nyaci niku loh bapak-bapak diundang oleh Zulaikha, dikirimi undangan masing-masing. Begitu sampai di rumahnya Zulaikha, di istananya Zulaikha, oleh Zulaikha semua niku diparingi pisau tajam, diparingi apel, nguncei apel, dahar apel. Jadi niki kalau ada tamu seharusnya ada suguhan ngeten nggih.
disuguhi tamu niku apel kali pisau. Pas tengah-tengah mereka sedang ngoncei niku bapak-bapak, pas sedang asik ngoncei apel niku, tiba-tiba Sulaih berkata, Yusuf masuk nak. Begitu Yusuf masuk, ibu-ibu bapak-bapak, yang terjadi nopo? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Begitu Yusuf masuk dan semua perempuan niku ningali dari pintu niku Yusufnya, ya Allah ganteng sekali Yusuf. Saat mereka melihat Yusuf niku, mereka terkagum-kagum pada Nabi Yusuf. Bukan hanya terkagum dengan matanya bapak-bapak, ibu-ibu, pisau yang tadi niku ngirisi apa? Ngirisi apel niku, wa qatta'a aydiyahunna. Mereka itu ngirisi boten lagi apel, jadi jarinya tak jatuh, tak jatuh, tak jatuh, tak jatuh, sampai jari-jarinya 5 jari niku jatuh semua, terpotong semua, gak merasa sakit. Keng nopo? Keng nopo? Lebih gendeng pun di niki Zulaikha kali perempuan-perempuan ini. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dibandingkan nyawang yang dicintai. Lah poro rawuh kang sangat kula muliakan, kalau orang-orang dalam dunia tasawuf niku atinipun sampun nyawang Allah, maka nyawang yang lain niku nggih pripun ngoten niku nggih. Dia sudah senang dengan Allah. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, teng akhir sarah niku wonten tulisan ngeten, walihadzal makna tana'amal 'arifuna bidzurubil baliyat lamma syahada qulubuhum iqbalullah ilaihim wa ridahu anhum. Kadang-kadang orang-orang arif niku tidak menyaksikan kanan kirinya. Mereka itu seneng apabila oleh Allah diparingi ujian. King nopo? Karena ketika mereka diberi ujian oleh Allah niku, mereka yang penting dilihat oleh Allah. Kalau tangleti jenengan niku salate khusuk ketika dapat masalah nopo ketika dapat nikmat? Dijawab estu Pak, estu jujur niki. Jenengan niku dapat nikmat salat grambyang, tapi dapat ujian nangis malam-malam. Sakjane sing nikmat niku pundi? Pernah boten jenengan dapat ujian hidup? Sore Gus. Pripun rasane jenengan ketika diuji oleh Allah? Masya Allah, sejadah digelar, tasbih diputar, astagfirullah, ya Allah, kalau bukan jenengan yang nolong kula sinten ya Allah. Nangis malam-malam karena diuji oleh Allah. Begitu dapat nikmat, railing Allah. Kalau tangleti teng jenengan diuji oleh Allah, kemudian dekat dengan Allah. Tapi ketika jenengan mendapat nikmat dari Allah, jauh dari Allah, langkung saya pun dapat nikmat kali dapat ujian. Dijawab Bu, dijawab. Makanya bagi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu enggak melihat itu, yang penting Allah nyawang saya, yang penting Allah dekat dengan saya, yang penting Allah ridha pada saya, sekalipun saya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula terusaken, kenging napa? Karena Allah niku abadi, sedangkan nikmat-nikmat yang lain itu sirna, hilang. Jenengan paham nggih hikmah niki nggih? Jadi nikmatnya hati yang tertinggi niku napa Bu? Nyawang Allah. Kalau di dunia nyawangnya dengan mata batin, kalau di akhirat nadrullah. Wujuhu yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika dia masuk sorga, sorganya itu enggak nikmat, karena sorga itu biasa. Yang paling nikmat bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah adalah ketika dia masuk sorga, karena dia dekat dengan Rasulullah, karena dia nyawang dengan Rasulullah. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, nyawang niki sangat penting. Orang-orang dahulu niku kalau sudah sumpek hatinya, orang-orang dahulu niku kalau hatinya sudah gelisah, resah karena banyak masalah, mereka itu tinggal berangkat pergi ke gurunya, sowan ke kiainya. Kulo niku kalau sudah punya masalah, Bu, susah hati niku, tinggal berangkat ke dalamnya Mbah Yai Jamal, nyawang Mbah Yai Jamal, diajak dahar kali Abah Jamal niku, keluar dari dapur niku pun tenang. Kalau agak berat masalahnya, kalau pergi ke Tulungagung, sowan Romo Yai Mursyid, diajak lenggah-lenggah kali Romo Yai Mursyid, ayo balik ngopi, ngobrol, didawuhi ngeten, nyawang wajah beliau niku sampun ilang masalahnya. Ngeten niki jenengan kan riyen ngoten nggih Pak, saking saben, saking pundi-pundi capek begitu melihat sudah dipapak oleh istrinya di depan pintu, papa capek ya, padahal papanya bawa pacul ngoten niku. Kalau pijeti Pak, terus ditambahkan teh, ditambahkan kopi, hilang rasa sakitnya. Kenapa? Karena nyawang yang dicintai. Kalau niku capek-capek saat niki, capek-capek kalau sudah pulang ningali cucu niku hilang capeknya. Kenapa? Karena nyawang yang dicintai. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, nyawang wali-walinya Allah, dekat dengan wali-walinya Allah niku adalah yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kata ngaji-ngaji ngeten niki luar biasa saya ini pun niku yang pertama. Jadi monggo sareng-sareng, kamunya diganti Allah, kamunya diganti Rasulullah, kamunya diganti guru yang kita cintai. Sareng-sareng bapak-bapak, bila kamu pun boten usah serak-serak seng ngoten pun niku yang pertama. Paham nggih? Nikmat tertinggi itu adalah nyawang Allah. Kalau tidak nyawang Allah niku namanya terhijab, terhalang. Lah terhalang niku biasanya bapak-bapak karena ada dosa yang kita lakukan. Yang terakhir, hikmah yang terakhir, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Umur niku wonten kalih. Ada orang yang diberi umur panjang tapi sedikit mendapatkan anugerah dari Allah, pahalanya sedikit. Ada orang yang diberi umur pendek tapi banyak pahalanya. Pirang-pirang orang yang umurnya panjang tapi pahalanya sedikit. Juga pirang-pirang orang yang umurnya pendek tapi pahalanya banyak. Kula tanglet jenengan, langkung sae pundi? Umur jenengan panjang tapi ganjarani titik, kali umur jenengan pendek tapi ganjarani kuwatah. Kalau sudah menduga orang jenuh pasti pinter-pinter, pingin umurnya panjang pahalanya banyak, ini ku jenuh pas.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kula kali panjenengan niku sak panjang-panjangnya umur kita kalah jauh dengan umurnya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu niku boten namung 100 tahun, Pak. Ada yang 1000 tahun. Sedangkan kula kali panjenengan sak panjang-panjangi umur kula kali panjenengan paling 100 tahun niku pun ngerepotno anak cucu niku. Rata-rata umuripun kula kali panjenengan niku antara kisaran 70 80, nggih paling mentok niku 85 atau 90. Niku pun sudah Masya Allah payah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula muliakan, umur boleh tidak seperti umat-umat terdahulu, tapi pahala kita, madat yang Allah berikan kepada kita bisa lebih banyak dibandingkan orang-orang terdahulu. King nopo? Karena kula kali panjenengan oleh Allah diparingi waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, hari-hari tertentu, di mana di situ terjadi pelipatan pahala. Ini penting, Bu. Karenanya orang-orang yang pinter niku pasti tidak akan menyia-nyiakan momentum di mana di situ dilipatkan ganjaran. Contoh, ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau kita bisa nututi ini, memanfaatkan Lailatul Qadar ini, maka khairun min alfi syahrin. Hari Jumat terjadi pelipatan pahala. Majelis ta'lim, majelis dzikir kados ngeten niki, panjenengan berangkat saking griyonipun panjenengan, satu langkah panjenengan langkahi niku 10 dosa terhapus, 10 kebaikan tercatat, 10 derajat terangkat. Kalau satu langkah, kalau beberapa langkah, belum lagi kemarin kula kali panjenengan puasa tarwiyah, puasa Arafah. Sebentar lagi kita akan menemukan bulan yang disebut dengan Muharram. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, maka nilainya sama seperti berpuasa 30 hari. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut napa niku? Asyura, tanggal 10 Muharram, maka menghapus dosa 1 tahun. Lah, kesempatan-kesempatan ngeten niki jangan dilewatkan hanya karena belum tahu dalilnya. Apa dalile puasa 10 Muharram? Apa dalile puasa 9 Muharram? Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, subhanallah, pada tanggal 10 Muharram niku luar biasa pelipatan-pelipatan ganjaran. Abah kawula Mbah Yai Jamal niku setiap 10 Muharram pasti bercerita tentang niki. Ada seorang perempuan, niki kula nerusaken ceritanya Mbah Yai Jamal, diambil dari kitab kuatah kitabipun. Katanya Mbah Yai Jamal ini, pada tanggal 10 Muharram pernah terjadi kisah yang luar biasa. Ada seorang perempuan, dia punya anak yatim. Karena dia tidak punya suami, maka dia datang kepada seorang qadhi. Qadhi niku hakim. Dia matur kepada Pak Hakim yang kaya raya niku, Pak Hakim, kulo janda, anak kulo 3, kasihan dereng dahar, kulo nyuwun panjenengan paringi sedekah dengan kemuliaan 10 Muharram, dengan kemuliaan hari Asyura. Katanya Pak Hakim itu bilang, iya nanti saya beri, tapi saya masih 1000 ya, nanti duhur datang. Ibunya pulang, disambut oleh anak-anaknya, ibu pulang, bawa jajan, bawa makan. Ibunya nangis, belum nak,
katanya Pak Hakim mau dikasih nanti setelah sholat duhur. Pak Hakim masih sibuk. Ya, anaknya diam lagi. Duhur berangkat menemui Hakim itu, kemudian Pak Hakim, ini sampun setelah duhur kula nyuwun sedekah demi kemuliaan Asyura kagem putra putri kula yang yatim. Bu, sampean tahu sendiri saya sedang sibuk begini ini. Nanti ya setelah asar ke sini. Pulang ibunya, anaknya seweneng karena dikira sudah dapat makanan, ternyata dereng angsal. Nanti ya Bu menjelang maghrib ke sini. Menjelang maghrib bapak-bapak tetap Hakim niku sibuk dengan urusannya, nggak ngasih kepada orang yang minta-minta niki. Akhirnya ibu niku pulang dengan perasaan hancur, nangis, bukan karena dia, tapi dia tidak bisa melihat anak-anaknya yang lapar niku seneng kemudian nangis. Di tengah perjalanan panggih kali seorang Nasrani, ketemu dengan orang non muslim, ditanya, Bu, kayaknya sampean kok sedih, ada apa sih Bu kok sedih? Diceritakan semua. Begini Pak, saya itu sudah disemayani oleh Hakim akan diberi makanan untuk anak-anak saya yang yatim yang di rumah, dijanji izin, terus diceritakan sampai lengkap. Oh, hanya masalah makan tah Bu, ayo ikut saya ke rumah. Dibawalah ke rumahnya poro rawuh. Sampai di rumahnya Nasrani itu sendiri yang membungkusi makanan-makanan enak niku. Kemudian diantar sendiri oleh orang Kristen niku bapak-bapak ke gubuknya ibu dan anak-anak yatim niku. Betapa senangnya anak-anak yatim niku makan makanan lezat-lezat, nikmat-nikmat, dan semuanya disukani. Disukani napa niku? Disukani yotro. Kemudian Nasrani niku bilang, Bu, mulai hari ini kalau kekurangan apa-apa langsung datang ke rumah saya ya. Singkat cerita poro rawuh selesai. Malam harinya Nasrani tidur, ibu niku tidur, Hakim niku tidur. Di malam hari Hakim niku mimpi. Dalam mimpinya niku seakan-akan kiamat sudah terjadi. Dan Hakim ini karena orang yang beragama Islam dan sering memutuskan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dapat istana yang sangat mewah. Dalam mimpinya niku dia disediakan istana yang luar biasa mewahnya, fasilitas yang luar biasa mewahnya, nggih semewah masjid niki mungkin Ibu. Di depan pintunya niku tertulis nama Hakim niku, papan nama sang Hakim itu. Begitu sang Hakim itu ada di halaman istana itu, mau masuk ke istananya sendiri yang disediakan oleh Allah itu, tiba-tiba ada malaikat yang mencabut papan nama niku, seret dibuang, diganti dengan nama orang Nasrani. Kaget Hakim itu, kemudian dia terbangun. Begitu terbangun dia langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kenapa rumah istana saya kok diberikan kepada orang yang Kristen tetangga saya itu? Didatangilah Bu keesokan paginya, Pak, apa amal sampean di hari ini? Katanya Hakim itu, apa ya, biasa-biasa saja katanya. Enggak, pasti kamu punya amal yang luar biasa pada siang kemarin. Apa coba disebutkan? Tak ingat-ingat. Enggak ada yang istimewa. Bagi saya enggak ada yang istimewa. Pasti ada. Kenapa kok sampean memaksa begitu? Karena jatah istana saya di surganya Allah itu diberikan Allah pada sampean, bukan untuk saya lagi. Oh, mungkin ini apa itu? Ada perempuan tua datang ke rumah kamu sampai 3 kali hanya sekedar minta makan pada hari Asyura, ternyata kamu janji dan gak kamu kasih sampai sore. Terus ya saya kasih makan, saya kasih pakaian, saya kasih uang.
Kemudian hakim niku berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi. Gini aja saya beli amalmu, jadi amal mau dibeli. Gini aja saya tukar amalmu, saya beli amalmu, berapa kamu memberi makan orang itu habisnya? Ya nggak seberapa sih katanya. Wes gini aja, saya kalau dibahasakan jenuh, saya beli dengan 2000 dirham. Pun jenengan boten usah mikir 2000 dirham niku pripun, mungkin 200 juta gitu aja. Amalmu yang memberi makan anak-anak yatim itu saya ganti 200 juta. Gak. 400 juta. Gak. 1 M. Gak. Berapapun hartamu yang kamu punya jualan, kasih ke saya, tidak akan saya kasih amal itu untuk sampean. Katanya, sia-sia kamu beramal begitu itu, nggak ada pahalanya bagi kamu. Biar nggak apa-apa, nggak ada pahala juga nggak apa-apa, tapi nggak tak jual ke sampean. Apa kok nggak bisa kamu bilang nggak berpahala? Sebab kamu nggak beriman. Amilus solihat itu, amal baik itu harus didasari oleh iman, sedangkan kamu belum beriman. Siapa bilang saya belum beriman? Ayo pegang tangan saya. Dipeganglah tangannya itu oleh hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu juga dia beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini yang dijadikan dalil orang-orang itu kalau 10 Muharram niku nyukani napa niku? Nyukani anak-anak yatim. Mbah Yai Jamal niku luar biasa, akhirnya punya program Mas S3. Waktu niku kula S2 sekolahnya, tapi Mbah Yai Jamal niku sudah punya program, buka program S3. S3 niku sedekah 10 suro. Sampai hari ini ada S3 niku sedekah 10 suro. Kalau sudah malam 10 suro niku penuh sambung niku, orang saking pundi-pundi niku diparingi sedekah. Kula niku kalau sedekah malam 10 suro niku sering riyen keluar ngaji ngoten. Tapi sakniki kula mboten purun. Kula pernah napa niku mboten mentolo bapak-bapak teng daerah Kediri itu malam 10 suro niku panggungi suwai soni saib, lampunya kelap-kelip, santunan anak yatim. Kulo yang ngisi ceramah, dipanggil satu-satu anak yatim, Fulan bin almarhum Fulan, naik ke atas. Wonten sekitar 20 anak laki-laki perempuan, alit-alit yatim-yatim. Kulo ini ngali anak yatim niku boten kuat. Akhirnya Bu sedaya diparingi amplop satu. Wah, yang kaya-kaya yang suki-suki ini ngasih ini amplop, terus dilus-lus kepalanya, kepalanya. Ada satu anak laki-laki kecil niku nggih pinter Bu, amplopnya dibuka, disuwek sret, dibuka, alhamdulillah 10.000, masya Allah. Kalau langsung ya Allah dikei 10.000, padahal aku sing ngaji bisa royake. Terop entek piro yo, soni entek piro, ma'amah entek piro, mau dikasih 10.000 niki sekitar 5 tahunan yang lalu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nih jenengan pingin nyukani sodako anak yatim, mboten usah dipamer-pamer akan ngoten mawon. Parani mawon teng griyani kei 1 juta, nah 1 juta kersani boten ketinggal tiang lintu, khawatir dibuka. Tapi kalau amal-amal ngeten niki memang langkung saya diperlihatkan ke orang lain, keng nopo biar bisa dicontoh. Ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, mangke monggo nggih tanggal 9 puasa Tasu'a, tanggal 10-nya puasa Asyura. Nabi niku namung puasa Asyura tanggal 10, tapi Nabi kemudian dawuh, kalau saya ditakdir masih berumur panjang, tahun depan saya akan puasa mulai tanggal 9. Niki hadisnya namanya hadis hammi, hadis rencana. King nopo
tanggal 10 niku kalau berpuasa tanggal 10 sama dengan puasanya orang Nasrani. Makanya biar tidak sama dengan puasanya orang Yahudi Nasrani niku Nabi nambah tanggal 9. Tanggal 9 sami-sami poso, tanggal 10 sami-sami poso, niku namanya poso Tasu'a dan Asyura. Sehingga walaupun umur kita itu tidak banyak seperti hikmah niku, tapi pahala yang kita dulang sangat banyak. Bapak-bapak, khusus bapak-bapak, wonten dawuh barang siapa pada tanggal 10 Asyura itu menjembarkan jembarno rezeki terhadap keluarga, man wassa'a ala iyalihi fi Asyura wassa'allahu fi sanatihi. Siapapun orangnya yang memberi rezeki jembar pada keluarganya pada 10 Asyura, maka Allah akan menjembarkan rezekinya dalam 1 tahun. Jadi Pak, besok tanggal 10 Muharram niku dompetnya suka akan ibu-ibu. Wes Bu, ambil sepuasnya. Kalau biasanya ibu-ibu dibelanjani per bulan 3 juta, per bulan 3 juta kan 100 per. Kalau bapak-bapak belanjani ibu 1 bulan 1 juta, 3 juta, khusus besok Asyura niku jenengan sukani 10 juta Pak. Mantun niku boten usah disukani 10 bulan. Poda boten, maksud kula niku monggo jangan perhitungan, terutama pada tanggal 10 Asyura. Mbah-mbah yang biasa nyangoni putu-putunya, nyangoni 50.000, nyangoni 20.000, pada tanggal 10 besok ditambahi, dibanyai. Ibu-ibu yang biasa nyukani anak yotro ditambahi, bapak-bapak yang biasa nyukani belanja ditambahi. Insya Allah selama 1 tahun rezekinya niku akan dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kinten niki bapak-bapak ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, alhamdulillah nanti ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun, tahun baru Hijriyah. Kalau tutup bapak-bapak ibu-ibu dengan satu kisah. Ketika Sayyidina Umar ingin membuat kalender Hijriyah, Sayyidina Umar niku ngumpulkan para sahabat, ayo kita punya kalender sendiri. Tapi kemudian Sayyidina Umar niku bertanya, enaknya bulan pertamanya pakai bulan apa? Ada salah seorang sahabat ngacung, ya Khalifah Umar, bagaimana kalau bulan pertama, kalau Masehi kan bulan pertamanya Januari. Bagaimana kalau bulan pertamanya adalah hari kelahiran Rasul? Maulid Nabi dijadikan bulan pertama. Yang lain usul, menurut kula pripun kalau bulan pertamanya setelah kita berpuasa? Syawal berarti. Banyak sekali yang usul bulan niki, bulan niki, bulan niki. Tapi kemudian Sayyidina Umar berijtihad bahwa yang paling pas itu adalah momentum ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka bulan Muharram inilah yang dijadikan bulan pertama dalam 12 bulan, mengingat hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, jadi kemudian bulan Muharram dijadikan bulan yang pertama. Kalau tutup dengan satu kisah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, sebelum keluar dari Mekah niku, Nabi naik ke atas bukit. Lantas Nabi memandang Mekah dari kejauhan dari atas bukit sambil menangis. Kanjeng Nabi berkata, wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Andai orang-orang tidak ngusir saya dari Mekah,
maka selama-lamanya saya tidak akan meninggalkan Mekah. Ini kemudian dijadikan dalil bahwa mencintai tanah air niku adalah naluri setiap manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seperti apapun pemerintahnya pun mboten usah mikir, yang penting kita harus tetap mencintai negeri kita, negeri Indonesia, karena Nabi sangat mencintai negerinya. Engkang nomor kalih, begitu Nabi masuk ke dalam gua Sur, Nabi beristirahat di gua Sur, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua itu. Tiba-tiba karena kecapean, Nabi tertidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Duduk di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar, tertidur. Lelap Nabi. Eco sarini, Sayyidina Abu Bakar tidak berani bergerak karena khawatir Rasulullah terbangun. Tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak, dari samping paha Sayyidina Abu Bakar itu keluar ular padang pasir. Ular padang pasir itu kalau sudah napa niku ngentup, kalau sudah nyengat, kalau sudah mematuk, maka tidak sampai 10 menit pasti orang niku mati. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar refleks, khawatir ular niku matuk Kanjeng Nabi, ditutup bolongan niku dengan tangannya, karena bolongan-bolongan yang lain sudah ditutup dengan jubahnya yang disobek-sobek, tinggal satu bolongan yang lupa tidak ditutup. Begitu ada keluar ular berbisa, ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar dengan tangannya, demi cintanya dengan baginda Rasul. Akhirnya tangan Sayyidina Abu Bakar niku dipatuk kali ular gurun pasir niku. Sakitnya luar biasa, racun menjalar ke tangan beliau. Saking gak kuatnya menahan sakit niku, beliau tidak matur nopo-nopo, tidak bergerak, juga tidak bilang aduh sakit, tidak. Tapi kemudian air mata beliau niku menahan tangis, Bu. Akhirnya netes air matanya. Begitu netes kena pipi Rasulullah, akhirnya Rasulullah terbangun. Sahabatku, kenapa kamu menangis? Boten nopo-nopo ya Rasul, ngapunten. Enggak, saya tanya, kenapa kamu menangis? Boten nopo-nopo ya Rasul, monggo diteruskan sarede. Kenapa kamu menangis? Ya Rasul, tangan kulo dipatuk ular. Akhirnya dengan baginda Rasul disebul, langsung sembuh wong Rasulullah sing nyebul. Tapi kemudian Rasulullah manggil ular itu, hei ular, keluar kamu. Keluarlah ular niku. Hei ular, kenapa kamu patuk tangan sahabatku sampai keracunan, sampai kesakitan? Wahai Rasulullah, ketahuilah, kulo sanis penduduk ngeriki, kulo datang dari Syam, jauh ya Rasul, karena kulo mendengar para pendeta di situ mengatakan bahwa Nabi akhir zaman itu suatu saat akan mampir di sebuah gua yang bernama Sur. Maka kulo berangkat dari negeri Syam, berjalan melata dari negeri Syam, hanya ingin mencari gua Sur. Begitu kulo ketemu gua Sur, kulo pun bulan-bulanan tengriki ya Rasul, nyanggong pingin ningali jenengan. Lah begitu malam niki kulo tingali, Masya Allah, terang benderang gua niki, harum gua niki, maka kulo yakin pasti Rasul akhir zaman sampun masuk ke gua niki. Ya Rasul, kulo mau pingin ningali wajah panjenengan niki. Tadi Bu, kebahagiaan yang tertinggi niku adalah nyawang yang dicintai. Kulo mau pingin nyawang wajah panjenengan ya Rasul, kulo belan-belani saking tepi-tepi. Lah sahabat panjenengan niku ngalang-ngalangi kulo, nggih kulo tabrak ya Rasul. Kulo tangleteng jenengan. Niki yang salah Sayyidina Umar napa ular? Jadi ular saja niku pingin ningali wajah baginda
Rasul. Masa kula kali panjenengan boten pingin mimpi Rasulullah. Siapapun orang yang bermimpi Rasulullah, maka itu adalah mimpi yang benar, dan siapapun yang bermimpi Rasulullah pasti dijamin akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Bagaimana agar kita bermimpi baginda Rasul? Lakukan sunnah-sunnah Rasul sebisa mungkin, perbanyak membaca sholawat. Kalau kinten niki ingkang saged dalem sampai akan nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi sedayanipun diparingi umur panjang barokah, diparingi sehat wal afiyah. Engkang dereng umroh mugi-mugi diberikan kesempatan oleh Allah untuk umroh. Sinten engkang dereng umroh ngajung? Ngajung. Sampun umroh. Dereng. Sabenya disade. Yang punya sawah dijual untuk umroh. Kalau niki sering matur ngoten, estu Bu estu, damel nopo jenengan ngumpulaken sawah sebanyak-banyaknya, padahal jenengan boten bahagia ketemu Rasulullah. Sate nggih, damel anak Gus, anak punya rezeki sendiri, cucu punya rezeki sendiri, pun disate-sate, mumpung tasik mangkene jenengan sampun stroke pengen umroh berat. Estu disate mantun niki bismillahirrahmanirrahim. Berangkat bang sate angke berangkat sarang-sarang kali jamaah wisata rohani jenuh. Kalau diajak boten nopo-nopo, tapi boten usah dibayari. Kalau boten purun dibayari ngeten. Nggih estu niki sing sepuh-sepuh sing dereng umroh sabene disate. Mantun niku teng makomi Rasulullah matur ngeten, ya Rasulullah, saya datang dari jenuh. Iya saya tahu, kata Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya datang ke sini, jenengan kan paham nggih, saben kula sate. Iya paham. Tolong ya Rasul, mintakan kepada Allah agar saben kula balik. Jangan. Ketika kula kali panjenengan sampai di dekat makam Rasulullah, yang paling penting di samping mengucapkan salam adalah mohon kepada Rasulullah agar Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ada orang dusun Bu, umroh ziarah ke Rasulullah, di dekat makam Rasulullah. Orang dusun niku mengatakan, ya Rasul, saya datang dari tempat yang jauh, saya menjual hewan-hewan saya hanya karena ingin sowan kepada panjenengan. Sekarang saya sudah ada di dekat panjenengan. Kalau pernah ngaji teng masjid ya Rasul, siapapun orangnya yang dolim dalam hidupnya, lantas dia sowan kepadamu ya Rasul, kemudian memohon ampun kepada Allah dan meminta agar engkau memohonkan ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Tolong nggih ya Rasul, mintakan kula ampun kepada Allah. Pun ngeten mawon nggih ya Rasul, kalau tak balik Bu. Saat itu ada seorang alim yang bernama Imam Utbi. Sinten? Imam Utbi. Imam Utbi niku geleng-geleng, kok doane ngono? Ya Rasul, kula sadean saben, tolong nggih ya Rasul, mintakan ampun kepada Allah. Pun nggih ya Rasul, dadah, assalamualaikum. Imam Utbi ngoten niku geleng-geleng, ini wong desa pasti ini. Gak solawatan, gak dibaan, gak manakipan, mau ngono. Akhirnya Imam Utbi niku ditidurkan oleh Allah, keseliut. Jadi keseliut ngoten. Dalam tidur itu Imam Utbi bermimpi didatangi Rasulullah. Ya Utbi anakku, kejar orang itu, kejar sana, pegang tangannya, sampaikan salam dari saya, bilang kepada dia kalau Allah telah mengampuni dosanya karena saya sudah memintakan kepada Allah ampunan. Akhirnya Bu, Imam Utbi bangun, kemudian dia berlari mengejar pemuda desa tadi. Niku dipegang tangannya, mas sebentar, kata Imam Utbi kepada orang itu, noleh cintenan loh, jenengan tadi yang ada di makom Rasulullah nggih Pak? Nggih, saya Utbi mas, saya bermimpi
Rasulullah dan saya disuruh ngejar kamu. Rasulullah bilang kepada saya, sampaikan salam saya kepada pemuda dusun itu, bilang kepada dia proposalnya sudah saya sampaikan kepada Allah dan diterima, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Niki yang paling penting, begitu soal Rasulullah minta agar Rasulullah memohonkan ampun. Kalau sudah dimohonkan ampun oleh Rasulullah, dosanya hilang saben, boten nopo-nopo, kecil. Yang penting bareng dengan hilangnya dosa. Saben bisa dibeli. Tidak ada ceritanya orang umroh kemudian pulang miskin, bangkrut, gak ada. Biasanya tambah kaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kula muliakan, mugi-mugi diparingi umur panjang barokah, diparingi sehat walafiat, diparingi husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' lana fi masjidina hada wa fi majlisina hada dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.